Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya pemirsa bisa terus saksikan informasi kami di kanal YouTube kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi juga Instagram kami di @sultantv.co. Nah, masih membahas tentang fenomena dari ASN anti Pancasila. Masih bersama juga dengan Bapak Kiai Haji Abdul Mukti Ali, maksud kami Bapak Mukti Ali Kusyairi MA tentunya di sini, dan ini kita akan bahas yang tadi sudah disampaikan terkait ASN anti Pancasila. Melihat kondisi atau fenomena yang terjadi di segmen 1 tadi sudah dijelaskan nih Pak Kiai. Nah, kemudian kita melihat banyaknya atau faktor yang mungkin terjadi. Pastinya kan tidak serta-merta bisa lurus aja gitu ya Pak ya. ASN ada yang menyimpang lah, inilah itu, punya banyak faktor dan juga hal-hal yang pastinya itu mempengaruhi hal tersebut gitu. Mengapa bisa ada ASN yang radikal? Nah ya, itu menarik sekali. Kenapa ada ASN radikal? Atau tadi disebutkan Mbak Hanifah, ASN yang anti Pancasila, ya. Baik. Nah, yang pertama tentu saja ASN ini kan manusia, gitu kan, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, yang sama dengan manusia pada umumnya, gitu ya. Nah, dan mereka ini terpapar radikal ya, kalau bahasa terpapar radikal itu ada beberapa sebab gitu ya, ada beberapa sebab dan beberapa pola. Yang pertama tentu saja ini saya akan mengutip ya pendapatnya seorang pemikir Maroko, Muhammad Abid Al-Jabiri, Mbak. Itu Muhammad Al-Jabiri mengatakan bahwa kalangan radikal itu yang terpapar radikalisme itu ada beberapa penyebab. Yang pertama itu adalah soal ideologi. Baik. Ideologi. Yang kedua itu soal pertemanan. Ruang lingkup pertemanan. Pertemanan, lalu kemudian kalau bahasa ininya sektarianisme, perkoncoan ya, koncoisme, pertemanan, jaringan, interaksi sosial ya, itu yang mengakibatkan. Yang ketiga adalah soal ekonomi. Gitu. Juga itu bisa mempengaruhi. Kalau menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, itu pemikir Maroko. Gitu. Baik. Nah, tapi tiga penyebab ini sebetulnya yang paling dominan adalah faktor ideologi. Gitu. Nah, tapi faktor ideologi ini itu bisa memapar dan mempengaruhi mereka ASN. Itu prosesnya adalah dari proses berjejaring. Ya kan, proses dari pertemanan itu, dari teman itulah lalu kemudian dia terseret, terbawa arus, mungkin misalkan ada pengajian, lalu kemudian bedah buku dan liko, bahasa mereka kan ada liko, ada majelis taklim dan lain sebagainya, perkumpulan seperti itu. Nah, ini diajaklah sama temannya itu ke pengajian yang secara kebetulan pengajian itu ideologinya transnasional, radikal. Nah, pengajian ini sebetulnya kalau menggunakan teori social movement, teori gerakan sosial, Mbak. Nah, mereka ini pengajian ini bukan pengajian dalam pengertian ingin menyampaikan kejujuran ilmiah, baik. tapi dia sudah framing, gitu.
Ada ya seperti itu. Ya memang begitu, di framing Di-framing pengajiannya, lalu kemudian tema-temanya juga dipilih oleh mereka, lalu kemudian wabil khusus mereka juga sudah pasti akan mengkritik, menggulung atau menghabisi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, menyalahkan, mengkafirkan itu. Nah, jadi pengajiannya pengajian yang sudah di framing gitu. Yang pertama itu membenarkan secara absolut ideologi khilafah, ideologi transnasional ya, dan menyalahkan, mengkafirkan, memurtadkan Pancasila. Ideologi Pancasila. Lalu ideologi ya di luar mereka, dan mereka anggap dalam pengajian itu di luar mereka itu namanya Ansarut Tauhid. Ansarut Tauhid. Iya. Apa tuh? Nah, kalau pemerintah itu Tauhid menurut mereka. Nah, menyebutnya Tauhid itu menurut mereka itu adalah pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah, tidak menerapkan sistem Islam. Baik. Seperti itu. Nah, masyarakat yang mendukung pemerintah ini namanya Ansarut Tauhid menurut mereka. Dan Tauhid dan Ansarut Tauhid menurut mereka adalah kafir menurut mereka. Nah, dalam pengajiannya disebutkan begitu. Lalu kemudian misalkan yang paling menjadi korban bullying dan serangan-serangan mereka itu adalah masyarakat Nahdien. Ya, NU, masyarakat NU. Mereka kalau mereka menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah, marhabanan itu bid'ah, sholawatan bid'ah, ya kan. Kalau bid'ah itu tersesat, kalau tersesat menurut mereka itu masuk neraka. Kalau masuk neraka ya kafir kan gitu. Itu. Jadi doktrin-doktrin seperti itu yang diajarkan di kalangan radikal itu. Nah, ASN secara kebetulan terjaring oleh yang terpapar radikal itu. Atau bisa dikatakan terjebak? Atau memang sengaja? Atau seperti apa tuh? Nah, itu macam-macam. Nah, macam-macam. Ada yang mungkin ya, ada sebagian awalnya nggak enak gitu. Jadi perasaan orang Indonesia kan nggak enakan gitu. Misalkan diajak sama temennya gitu. Ayo kita ngaji sana, Riko gitu ya. Riko. Nggak mau nolak, nggak enak. Aduh, nggak enak nih, ikut aja. Nggak enak. Awalnya begitu. Awalnya keterpaksaan barangkali ya sebagian gitu. Nah, tapi setelah sering diajak, ya kan, akhirnya kan runtuh juga prinsip itu. Ya kan, sering dengerin begitu kan. Dan dalam indoktrinasi mereka juga, selain ideologi tadi itu juga menanamkan kebencian. Gitu, menanamkan kebencian. Iya, misalkan bukan hanya menanamkan kebencian terhadap Pancasila, tapi menanamkan kebencian terhadap selain golongannya. Ya, jadi khususnya kebencian terhadap non-Muslim, terhadap di luar golongannya. Di antaranya misalkan mereka mencontohkan daerah-daerah konflik. Gitu, lihat di sana umat Muslim dibantai, di sini, di situ, misalkan umat Muslim kayak gitu. Seperti itu gitu ya. Ya, seperti itu, ya kan. Nah, sehingga kan menumbuhkan kebencian. Lalu kemudian nostalgia masa lalu juga. Nostalgia masa lalu yang digosok-gosok sama mereka, yang padahal itu kebohongan historis lah ya menurut saya. Nah, jadi sehingga
dari berjejaring, lalu kemudian ideologinya akhirnya memapar ASN itu, lalu kemudian ya tahapannya itu kan setelah itu dia menjadi konservatif, radikal. Nah, setelah radikal itu kalau terorisme. Oh, tahapannya seperti itu. Iya kan? Ya, kalau iya. sudah radikal, sudah kebencian, lalu kemudian ke terorisme. Teroris, iya. Nah, itu kan kalau kita lihat dari data ex Napiter itu kan ada beberapa ya yang juga dari ASN. Baik. Gitu. Contohnya ini yang sekarang menjadi tokoh yang gencar melakukan kontra-narasi ekstremisme dan radikalisasi itu adalah Pak Ustadz Sofyan Sauri. Pak Ustadz Sofyan Sauri itu kan beliau itu dulunya polisi. Iya. Polisi ya tentu saja ASN ya, PNS. Nah, beliau itu sampai terpapar radikal dan terorisme bahkan. Beliau terlibat dalam latihan perang terorisme di Janto Aceh, ya kan. Nah, yaitu beliau cerita bahwa terpapar radikal dan terorisme itu karena ikut pengajian. Pengajian di mana? Di Lenteng Agung. Sama siapa? Sama ideolog ISIS Indonesia, yaitu Oman Rohman. Oman Rohman itu nama asli, nama panggilannya adalah Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman ini alumni Lipia. Alumni Lipia yang didanai oleh Wahabi Arab Saudi, yang kemudian menerjemah banyak pemikiran-pemikiran Wahabi, bahasa Arabnya bagus ya. Jadi menerjemah, bahkan sampai Aman Abdurrahman ini menerjemah buku-bukunya Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini adalah guru dari Zarqawi. Zarqawi ini adalah orang yang mendirikan ISIS. Gitu. Jadi sebelum ISIS berdiri, Aman Abdurrahman ini sudah menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu buku-buku Al-Maqdisi ini yang sebagai ideolog ISIS. Gitu. Nah, si Ustadz Sofyan Sauri yang waktu itu masih jadi polisi PNS ya, itu ngaji ke komunitasnya Aman Abdurrahman ini. Gitu. Lalu kemudian terdoktrin radikal. Nah, ini kan contoh dari ASN, bukan hanya anti Pancasila tapi juga terorisme juga. Yang sekarang sudah tobat ya, sudah bagus melakukan counter narasi ekstremisme. Itu awalnya dari pertemanan. Dari pertemanan ya, lingkup pertemanan begitu. Pertemanan. Pengajian, dikon dan lain-lain. Iya, terbawa. Ada juga, tapi ada juga yang bukan dari pertemanan, tapi dia punya akar-akar pemikiran sendiri. Tersendiri, bukan? Bukan sendiri, tapi dia punya irisan. Irisan pemikiran yang sebetulnya itu ada banyak titik persamaan. Contoh gini, ada kan masyarakat Muslim yang anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat yang mudah membid'ah-bid'ahkan. Ini kan sebetulnya ada ini. Nah, misalkan semuanya dibid'ahkan. Nah, pemahaman yang semacam ini, iya kan, itu ketika bertemu dengan jaringan radikal dan terorisme itu mereka merasa ini gue banget gitu. Nah, meskipun mereka ini ada yang apolitis ya, kita sebut saja Wahabi. Wahabi kan anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Nah, Wahabi ini ada yang apolitis, ada yang politis. Nah, yang apolitis ini kebanyakan apolitis. Jika mereka ini punya pahaman semacam ini ya, itu masuk dalam jaringan radikal. Nah, dia merasa itu sesuai dengan pemahaman
pemahaman dia Pemahaman sebelumnya, dia, oke. ya kan. Nah, dan dia masuk dan malahan kita menganggap itu menyempurnakan pemahaman dia sebelumnya. Jadi kan ini ya. Jadi Wahabi meskipun mereka ini mengatakan taat kepada pemerintah, tapi mereka ini kan kalau mau jujur ya anti tradisi, anti kebudayaan, gitu kan, dan mudah mengkafirkan gitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita melihat kasus-kasus di lapangan itu, Mbak Hanifah, kayak misalkan di Indramayu, itu apa namanya, pengajian NU didatangi sama satu orang Wahabi yang pakai parang. Gitu. Lalu kemudian di Madura kemarin itu sudah tahu bahwa Madura ini NU mayoritasnya, baik. Yang tahlilan, sholawatan, marhabanan gitu. Yang menurut mereka itu bid'ah. Gitu. Mereka itu berani di tengah-tengah masyarakat NU bahkan menyalah-nyalahkan dengan menggunakan atas nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam narasinya. Akhirnya kan dapat respon keras dari masyarakat NU Madura, gitu. Ya, dia membid'ahkan Maulid Nabi, gitu. Maulid Nabi, gitu. Nah, ini Wahabi, coba bayangkan, Wahabi minoritas saja berani, iya benar. Gitu. Apalagi nanti mayoritas. Kalau menjadi mayoritas atau apa namanya sudah banyak saja, itu dia akan jauh lebih berani lagi, Bang. Kita akan dihabisi nyawanya, iya. Nah, karena ini terbukti ketika di Arab Saudi itu, apa namanya, selain Wahabi itu kan dibantai, gitu. Itu itu apa namanya, sehingga kita mengenal tadi katanya bagaimana fenomena ASN di anti Pancasila, baik. Ada fenomena polisi cinta sunnah, ya kan, cinta sunnah, apa namanya celananya ngatung, gitu katanya. Ya kan, celana ngatung. Sebetulnya tidak. Kalau soal artifisial, ya maksudnya perubahan artifisial fisik dan lain-lain, ngatung, jenggot, apa itu sebetulnya tidak masalah, ya. Benar. Itu kan hak masing-masing. Ya. Benar. Iya. Saya juga kadang ada jenggotnya, kadang kita cukur. Gitu. Oke. Tapi itu kan kalau jenggot itu kan given ya, sesuatu yang terberi dari Allah. Gitu. Iya. Itu nggak masalah, tapi yang menjadi problem adalah artificial atau fisik itu adalah merepresentasikan ideologi tertentu, merepresentasikan paham tertentu, dan paham ini adalah transnasional, paham ini adalah radikal gitu, yang anti Pancasila begitu. Nah, memang kalaupun toh mereka itu belum sampai tahap terorisme, kan ini sudah apa namanya alarm sudah. Iya. Ibaratnya peringatan ya. Iya, sudah lampu kuning. Hijau apa? Lampu apa tuh? Iya, lampu kuning. Gitu. Itu ada lampu hati-hati ya, hati-hati. Iya. Jadi lampu hijau itu kita nih ya, lampu hijau orang yang memang taat terhadap peraturan negara, hijau. Nah, tapi ada lampu kuning. Ya, lampu kuning, ya kalau terorisme lampu merah. Nah, di lampu kuning inilah alarm, dan ini bahaya bagi Indonesia, saya. Dan mereka ini apa namanya, ASN ini ada juga sebelum ke sana ada juga apa namanya radikalisme itu yang diistilahkan dengan self radicalization, radikalisasi oleh diri sendiri. Iya, karena apa? Karena nonton YouTube, baik dari bacaan mungkin, dari bacaan sendiri. Ya, jadi itu namanya terorisme otodidak. Atau radikalisme otodidak. Otodidak ya, tidak ikut siapa-siapa, tidak ada mentor,
tidak ada ideologi mencuci Mm-mm. otaknya. Mm-mm. Kalau yang tadi itu kan yang pertemanan jaringan itu kan ada ideologi. Ideologinya ya benar. Kayak contohnya Pak Ustadz Sofyan Sauri itu kan tercuci otaknya oleh Aman Abdul Rahman dan banyak. Kalau ini terdoktrin sendiri. Ini terdoktrin oleh dirinya Diri sendiri. Oh, bisa terjadi, Pak. Ya banyak. Banyak, ya. Banyak kayak misalkan nonton YouTube ceramah. Ceramahnya yang ini. Ceramahnya yang iya, jadi sehingga ceramah yang HTI, orang-orang HTI itu kan masih dibiarkan saja itu di YouTube gitu. Indonesia ini mestinya harus tegas gitu. Baik. Kominfo atau yang itunya menurut saya harus ada di YouTube atau di media sosial. Ini banyak kan ya? Dilihat Bahkan gitu. Website dan lain sebagainya, konten-konten di lini masa di internet itu yang dibaca, dikonsumsi oleh mereka lalu terradikalisasi sendiri lalu kemudian melakukan gerakan teroris. Oh, dari hal-hal semacam itu bisa. Banyak, itu kan begitu. Jadinya jadi sehingga ideologi transnasional radikalisme itu harus dilawan. Dilawannya kita Cara melawannya harus kita membuat konten yang banyak. Ya jadi kayak seperti ini nih penting gitu untuk mengisi di YouTube lalu narasi gitu. Jadi kita itu perebutan ruang publik. Iya benar, perebutan berebut ruang gitu publik. ya. Oke. Itu selain offline fisik kita itu adalah perebutan ruang publik di online. Di online pun. Tuh, ya. Jadi online juga kita harus masuk. Makanya ini Sultan TV luar biasa harus eksis untuk mengisi membanjiri konten-konten positif yang ya. ada di yang ada di YouTube gitu. Bisa menimbun konten-konten yang lain berarti yang Iya, negatif gitu. Kalau makanya sebetulnya pemerintah itu ya kan, pemerintah itu saya kemarin tuh ngobrol dengan orang-orang Singapura. Orang Singapura, teman saya Ustadz Imran Guru Cikgu Imran tuh wawancara saya. Dan saya setelah selesai saya tanya, ini gimana? Saya bilang NGO, LSM atau yang di Singapura tuh, oh kalau di Singapura didanai negara. Oh. Iya, jadi negara itu punya budget untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang manfaatnya itu kembali ke masyarakat, ke negara untuk melindungi negara gitu. Makanya saya kita tahu di ASN itu saya ingin ini penting juga saya counter gitu begini. ASN ini kan Pak pertama didanai secara keuangan didanai oleh ya, betul nggak? Betul. APBN, APBD. APBD, baik. APBN, APBD ini kan dana dari mana? Dari pajak. Ya. Pajak itu dari mana? Dari publik. Publik juga masyarakat. Iya. Nah, ini kalau misalkan ASN ini anti Pancasila mengajarkan hal-hal yang destruktif, ya, gitu kan, hal-hal yang yang merusak, intoleran, kekerasan dan sebagainya, maka uang yang dia makan gitu kan, itu haram menurut saya. Karena dia mengerjakan sesuatu tidak pada tupoksinya. Ya. Zalim. Zalim Zalim itu mengerjakan sesuatu bukan pekerjaannya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik. Dia suruh ngajarin anak untuk mencintai bangsanya. Dia suruh dibayar oleh negara itu untuk agar masyarakat maju berpikirnya, gitu ya.
agar masyarakat itu memiliki pemahaman yang kokoh mencintai bangsanya, lalu kemudian dia menjadi tunas-tunas bangsa yang bisa memajukan bangsa, menjaga bangsanya. Tapi ternyata dia mengajarkan hal-hal yang merusak, destruktif. Itu kan zalim. Zalim, benar. Ya. Dia dibayar untuk berbuat baik, tapi dia mengerjakan sesuatu yang rusak. Padahal juga gitu. ASN sudah disumpah, katakanlah tadi disampaikan. Nah, yang kedua soal sumpah tadi. Iya, benar. Nah, secara itu kan tadi secara teologis. Iya. Ya, secara teologis mereka sudah disumpah. Sumpahnya itu demi Allah pakai Quran. Kalau bagi orang Muslim kan. Itu lalu ya Pak, setiap ada perekrutan ada sumpahnya. Sebetulnya dalam aturan di pemerintahan itu harus ada sumpah. Coba di Google aja. Itu ada tag sumpah ASN, PNS gitu. Nah, kalaupun misalkan sudah tidak ada, itu kita harus mengusulkan gitu, untuk kembali diadakan lagi, karena kalau enggak sebetulnya itu menyalahi aturan kalau tidak ada sumpah. Baik. Nah, kita memakai aturan saja, itu ada sumpah. Baik. Nah, di dalam Islam sumpah itu kan wajib diikuti, ditaati. Ya. Nah, dia sudah bersumpah harus taat kepada taat kepada pemerintah, peraturan pemerintah. Cinta Pancasila. Cinta Pancasila UUD 45 itu dan mendahulukan kepentingan negara, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Gitu. Itu sudah di atas di kepalanya itu, di atasnya ada Quran seperti itu. Nah, kalau misalkan secara teologis kan dia kalau misalkan menentang Pancasila, anti Pancasila, berarti kan dia sudah melanggar sumpah. Melanggar sumpah kan berarti dosa besar. Iya. Gitu. Selain dosa besar, punishment perlu nggak sih Pak? Ya, perlu, sangat perlu. Karena kan punishment itu tentu saja kalau sistem Islam itu kan punishment itu kan ada tahapannya. Ada tahapan dari yang soft, ya kan lunak, lalu kemudian pertengahan agak keras, lalu kemudian sampai paling yang keras, tegas gitu, yang tegas. Yaitu iya. Misalkan kalau ASN-nya pemecatan. Iya. Pemecatan karena karena dia mendapatkan uang dari negara yang untuk membangun bangsa, tapi dia kerjanya untuk merusak, itu kan. Dan di dalam hadis Nabi itu pernah berkata ke Sayyidina Ali, ada 3 ciri orang munafik, ya kan? Iya. Yang pertama, kalau bicara bohong. Yang kedua, berjanji mengingkari, ya kan, disumpah mengingkari juga masuk. Lalu kemudian dikasih amanat, berkhianat. Iya. Nah, ini orang-orang yang ASN yang anti Pancasila adalah termasuk orang yang munafik, orang yang zalim, haram uang yang dia makan, gitu. Karena jelas secara teologis dia sudah mengingkari sumpah, dia mengerjakan tidak pada tempatnya, yang mestinya harus melakukan kebaikan malah justru melakukan keburukan. Tentunya juga kan Pak disampaikan tadi disumpah dan lain sebagainya, ada punishment gitu. Apakah memang dari pemerintah sendiri ini sudah dilaksanakan gitu, atau mengupayakan untuk ASN yang memang anti Pancasila, radikal dan lain sebagainya gitu, dari pemerintah sendiri apakah memang sudah diterapkan begitu untuk punishmentnya? Misalnya katakanlah tadi disampaikan dinonaktifkan atau dinonjobkan lah gitu. Namun sepertinya gitu, apakah memang masih banyak yang katakanlah radikal tapi tidak sampai gitu, atau dibiarkan saja gitu? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Memang kan beberapa waktu silam ada non-job, gitu, yang anti Pancasila non-job gitu.
Tapi pada kenyataannya saya lihat di lapangan itu masih banyak yang masih jadi ASN. Iya. Ya, masih banyak kan yang menjadi ASN. Nah, ya ini mungkin ada beberapa dilema ya. Yang ini sebetulnya harus disikap dengan pasti. Baik. Nah, dilemanya itu ini. Ya, kita ini negara demokrasi. Baik. Gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga harus ada penegakan hukum. Gitu kan. Keamanan. Gitu kan. Nah, kita harus mengutamakan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ideologi bangsa ini. Jangan sampai demokrasi itu dibajak oleh mereka. Nah, mereka atas nama demokrasi mereka itu menyebarkan ideologi yang sebetulnya anti demokrasi. Gitu kan. Jadi mereka ya kan ini demokrasi, kita bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas menyebarkan ideologi apapun. Ini kan demokrasi gitu. Kan seperti itu dalilnya. Ada lagi ini hak asasi manusia, kan seperti itu. Nah, sehingga alasan-alasan yang mereka gunakan ini ya kan itu mengaburkan atau bikin tanda kutip pemerintah gamang. Gitu kan, gamang dalam memberikan satu kepastian penegasan hukum. Gitu. Nah, ini bagaimana? Ya harus tidak boleh gamang, harus ditegakkan secara serius karena ideologi bangsa, lalu kemajuan bangsa, eksistensi bangsa itu harus di atas segalanya. Perlu berarti penguatan perlindungan ideologi Pancasila. Oh iya, sangat perlu. Ya kan ini kalau nggak salah, ini saya dapat info tadi dari Gus Budi Sugandi yang di media Indonesia itu, katanya sekarang itu Mas Menteri Nadiem itu perlindungan Pancasila dan konon katanya setiap siswa atau mahasiswi itu akan mendapatkan materi Pancasila. Gitu. Oke, itu mungkin berarti salah satu cara penguatan ideologi Pancasila begitu. Pastikan kelulusannya itu memang orang-orang yang Pancasilais. Nah, ya itu bagus karena kita ibarat pasar itu, bangsa pasar kan. Yang konsumen nih, mahasiswa-siswi konsumen. Nah, jangan sampai dikasih produk yang bikin mules perut gitu, bikin bahkan bisa mati karena ideologi itu kan, ya karena ada ideologi yang menghalalkan bom bunuh diri. Nah itu bahaya kan. Nah itu penting dari mahasiswa-mahasiswi, guru, apalagi militer, polisi itu harus gridnya itu harus lebih tinggi lagi itu. Jadi pihak aparatur keamanan negara, ASN juga itu nasionalismenya harus di atas rata-rata. Iya benar. Makanya kalau ada sedikit saja yang nampaknya kurang nasionalis, itu pecat saja, karena akan membahayakan. Nah ini pengalaman, kita melihat pengalaman di Mesir, Anwar Sadat. Anwar Sadat itu Presiden Mesir, Anwar Sadat itu dibunuh oleh militer. Islam Budi itu, yang dia itu terpapar oleh paham Ikhwanul Muslimin Said Qutb, itu militer.
Jadi berbahaya. Berbahaya, baik. Jadi makanya milik ABRI, polisi itu harus diatur. Meskipun yang lain juga harus Sama ya, harus sama Oke. harus memiliki nasionalisme Baik, yang baik. sama. Baik, oke. Ini sepertinya waktu juga sudah menipis. Sebentar lagi nih Pak Kiai. Ini sebenarnya masih hanya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyakan. Siap. Karena memang juga informasinya juga cukup padat sekali dan juga pembahasannya juga cukup seru sekali. Dan mungkin bisa terakhir untuk pemerintah, pesan dan kesannya mungkin disampaikan, kiranya regulasi apa yang harus dilaksanakan, apakah memang harus contohnya pengetatan rekrutmen kah, atau seperti apa regulasi yang memang untuk mengurangi dari dampak ASN yang kena radikal tersebut begitu. Kemudian juga mungkin pesan untuk para ASN juga bisa disampaikan, silakan ke kamera Pak Kiai. Oke, terima kasih Pak Hanifah. Ada dua hal yang tadi disampaikan Pak Hanifah. Yang pertama, bagaimana regulasi tentang ASN agar ASN ini benar-benar Pancasilais itu, dan yang kedua closing statement untuk para ASN ya. Baik. Nah, yang pertama gini, soal seleksi pendaftaran ASN, rekrutmen ASN. Ini kan sebetulnya kalau mau jujur ya, pemerintah ini itu memiliki banyak instansi. Ya kan? Nah, satu dengan yang lainnya ini tidak boleh ada ego sektoral. Ya. Harus melakukan kerjasama. Gitu. Misalkan perekrutan ASN di pendidikan, misalkan lembaga pendidikan, mereka harus bekerja sama dengan pihak keamanan yang memiliki data orang-orang yang terpapar radikal. Misalkan kita tahu ada BNPT, ada Densus 88, ada pihak keamanan yang lain, gitu ya. Misalkan ya, banyak yang itu semua mereka itu saya yakin punya data profiling dari masyarakat. Nah, sehingga ketika rekrutmen atau pendaftaran ASN, ketika tersaring ada beberapa nama yang masuk, maka ini dikonsultasikan. Misalkan Kementerian Pendidikan nanti Mas Menteri nanti konsultasi dengan pihak-pihak keamanan ini yang punya data, cross check apakah ini orang ini bagaimana gitu, sesuai atau tidak Pancasilais atau tidak, terpapar radikal atau tidak. Atau misalkan di Kementerian Keagamaan, Usmen Yakut itu juga konsultasi dan kasih data itu orang-orang ini di mana. Itu kalau misalkan enggak Pancasilais ya jangan diterima. Ya secara tegas dan berlaku untuk semua ASN di bidang manapun itu harus konsultasi dan cross check. Diperketat begitu ya? Harus. Atau mungkin screening ulang bahasanya? Iya, screening ulang. Jadi udah masuk sekian orang, nanti di screening melibatkan instansi lain yang mengetahui profiling orang per orang ini. Apakah ini Pancasilais, apa radikal, apa enggak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, regulasi pemerintah pun harus diperketat kalau bagi ASN yang sudah terpapar radikal. Gitu. Terpapar radikal itu ya harus juga tegas. Kalau bisa pecat gitu ya? Ya, harus tegas. Ya. Jadi misalkan gini, mungkin internal instansi dulu dikasih surat peringatan. Kalau masih terus dikasih teguran, kalau masih terus dikasih peringatan bahwa kalau Anda seperti ini dengan bukti ya, ada bukti nih, bukti ini, kalau masih terus ya nanti kita akan melakukan pemecatan secara tidak hormat karena ini ada bukti-buktinya. Nah, tapi ini pemecatan ini harus
ada undang-undangnya, harus di lindungi di level undang-undang agar pemecatan itu tidak menyalahi aturan. Tidak Kalau di follow up sampai ke undang-undang berarti. Ya, harus ada undang-undang yang memberi jaminan konstitusi bahwa pemecatan terhadap ASN yang anti Pancasilais itu ya memang dilindungi undang-undang itu. Kalau enggak ya nanti inkonstitusional gitu. Nah itu. Nah di pihak kalangan radikalisme ini kan ada sebagian yang melakukan khid'ah. Khid'ah itu menutupi identitasnya, atau bahasa mereka tandim siri, clandestine, ya kan, clandestine. Jadi mereka ini tidak, sehingga mereka mungkin sebagian mereka kalau di tempat kerja, bersama rekan kerjanya atau bersama yang lainnya tidak menampakkan identitas sesungguhnya gitu, tapi hakikatnya dia punya identitas berjejaring dengan kalangan radikal. Nah ini yang juga perlu diungkap bersama instansi-instansi yang lain. Mungkin di instansi itu nggak tahu gitu, tapi instansi lain mungkin boleh jadi tahu gitu ya. Nah, dan tentu saja kalau yang terang-terangan di medsos atau di mana-mana, ya itu yang harus betul-betul ditindaklanjuti. Langsung aja gitu ya, langsung aja. Itu ya harus tegas. Jadi pada pemerintah dan negara ini harus mengutamakan kepentingan umum, kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi gitu. Itu ya. Nah, yang closing statement. Closing statement silakan Pak. Bagi ini closing statementnya dialamatkan pada ASN, para ASN, PNS, atau umum juga boleh, bahwa yang pertama, ketika mau memilih kiai, ustadz, ajengan ataupun tuan guru yang sebagai tempat bertanya tentang agama, bertanya tentang konsultasi tentang keagamaan, maka itu harus dilihat dulu profil dan latar belakangnya gitu. Jadi kiai ini, ustadz ini, latar belakangnya dari mana gitu ya, pendidikannya, lalu kemudian ini siapa itu. Nah yang kedua, syukur-syukur dilihat ustadz ini berguru ke siapa gitu. Nah, karena itu pasti akan mempengaruhi apa yang dia sampaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk umum ya, yang tadi itu, karena itu kan pemaparan radikalisme itu karena dari ideologi itu dari indoktrinasi itu dari pengajian itu bisa offline maupun online. Jadi itu harus harus berhati-hati dan selektif gitu ya, harus selektif. Nah, dan khusus untuk ASN, pesannya adalah ASN bahwa kalian adalah insan yang dipilih oleh negara untuk mengabdi, untuk profesional sesuai dengan hak dan kewajiban. Bekerjalah sesuai dengan tupoksinya, bekerjalah secara tulus, khidmah, mengabdi untuk kemajuan bangsa, untuk kebaikan. Jangan tergoda oleh paham radikal yang nantinya kalian akan alih-alih untuk memberikan kebaikan, malah justru memberikan destruktif gitu, memberikan hal-hal yang buruk. Ingat, kalian dibiayai, didanai, digaji oleh negara. Karena itu kalian harus setia terhadap
ideologi negara, ideologi bangsa, agar uang kalian halal. Gitu. Demikian mungkin ya waktunya saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi MA. Tadi sudah disampaikan informasi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita sampaikan dan juga kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk Hani tentu saja, kemudian juga untuk pemirsa di rumah juga. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Semoga suatu saat Pak kita Hanifah bisa. juga sehat. Amin. Bisa jumpa lagi semoga Pak ya. Amin. Siapa tahu nanti bisa jumpa lagi, kemudian juga bisa berbincang lagi begitu Siap. dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV yang di rumah sudah menyaksikan bincang hari ini edisi Jumat 17 Maret 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 9 dan tentunya jangan lupa juga untuk follow Instagram kami dan juga ikuti YouTube kami di www.sultantv.co. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri. Kami berdua juga pamit ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak pemirsa. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.